Sebelum mulai, marilah baca hamdalah. Waalaikumsalam. Masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kalian duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, siapa nih yang mau pimpin doa? Saya Kak. Boleh, silakan. Doa dalam hati masing-masing mulai. Doa selesai. Ketika sudah berdoa, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok di pagi hari ini. Teman-teman, kalian sudah pernah ikut bimbingan kelompok belum sih? Belum. Oh, belum. Berarti ini pertama kali ya? Iya. Jadi kalian sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum. Nah, baik teman-teman, sebelumnya izinkan kakak menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan di BK yang dilakukan secara atau diberikan kepada sekelompok individu. Nah, biasanya bimbingan kelompok ini terdiri dari 6 orang sampai 10 orang, seperti itu teman-teman. Jadi nanti di mana kita akan berdiskusi dalam suatu tema supaya minat, bakat, dan potensi di diri kalian itu bisa optimal, seperti itu teman-teman. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di mana kita semua harus merahasiakan apa yang telah kita obrolkan di kegiatan ini, teman-teman, seperti itu. Paham? Nah, berarti yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kesukarelaan ini teman-teman sukarela datang ke sini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Teman-teman datang ke sini dengan sukarela apa tidak? Sukarela. Oke, baik, terima kasih semuanya. Nah, terus selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini kita harus saling terbuka, jangan diam-diam aja gitu, jangan diam. Pokoknya kalau misalnya kalian punya pendapat, punya ide, atau punya apa, jadi ungkapkan saja gitu ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kemudian saya mau nanya nih, kalian ini kan beda kelas ya? Udah pada kenal belum sih sama ini? Belum. Berarti kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi kalian masih ingat nggak yang ketuk break-one? Ingat ya? Dan nanti kita sebut nama sama sebut hobi. Jadi nanti pas break-one-nya itu sebut nama, dan break-2-nya itu kita sebut hobi, seperti itu. Coba kita percobaan dulu ya. One, break two, break three. Nah, kayak gitu. Siapa yang masih yang masih belum bisa? Coba siapa? Bisa semua ya? Bisa ya. Nah, mulai dari saya. Kita mulai ya, cobaan dulu. Break one, break two, break three. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan break one itu langsung aja sebut nama. Sebut nama. Terus kalau misalkan break two itu langsung sebut hobi kalian. Nih, misalkan contoh bareng-bareng, saya diawali sama saya. Break one, Ina. Kayak gitu. Nah, kalau misal break two kata saya. Kalau kata saya break two, hobi saya menulis, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, nanti dimulai dari mana dulu nih?
Mulai dari mana coba? Cowok. Oke, dari ini ya. Dari kamu dulu. Kita bareng-bareng ya yang ininya tepuk perikuannya. Mulai dari sini ya, dari A ini ya. Mulai. Break 1. Padli. Break 2. Main bola. Iya, kayak gitu. Ulangi. Ulangi ya, ulangi. 1. Padli. Break 2. Hobi saya futsal. Oke. Terus ya lanjut ya. Break 1. Bokir. Break 2. Hobi saya main voli. Oke. Lanjut ke ceweknya. Break 1. Ajeng. Break 2. Hobi saya main volley. Oke. Ke tete ini. Break 1. Bella. Break 2. Memasak. Oke. Terus lanjut dari kamu ya. Break 1. Fitri. Break 2. Halu. Oke. Selanjutnya. Break 1. Dewi. Terus. Break 2. Hobi saya nulis. Oke. Break 1. Putri. Break 2. Hobi saya menyanyi. Oke. Break 3. Iya, Nggak apa-apa. Kalian sudah pada kenal kan? Sudah. Coba. Siapa ini tadi? Fitri. 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 Ini siapa? Putri. Putri. Oke, Putri. Terus yang di sebelahnya? Bella. Oke, Bella. Terus tadi Bella ini suka apa? Hobinya? Masak dong. Oh, masak. Oke. Kalau ini siapa tadi? Padli. Padli. Ini siapa? Yang mana? Ajeng. Ajeng. Oke, Ajeng. Kalian sudah kenal kan? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, kita ice breaking dulu ya. Ya. Nah, jadi nanti kakak nyebutin nama, kalau misalkan nama ganjil, kalau misalkan angka ganjil, nyebutin angka ganjil, kalian nyebutin nama hewan kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Ya. Ngerti. Kalau misalkan kakak nyebutin dari angka genap, berarti kalian terusin itu ganjil. Ganjilnya itu nanti kalian nyebutin pakai nama hewan kayak gitu. Mulai ya. Aku percobaan dulu. Ya, percobaan dulu ya. Tiga. Salah. 2. Bersin. Iya. 4. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Coba, misalkan. Misalkan ayam. 2. Nah, kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Mulai ya. Apa ya? 2. Ayam. Nah, jangan ngelamun. Ya, fokus ya, fokus. Fokus. Mulai ya. Misalkan bebek. 1. Fokus, kalian harus fokus. 2. Ayam. Ayam. 2. Misalkan saya nyebut 2. Bersin. 3. Ini nggak fokus nih. Fokus, harus fokus. Jadi kalau misalkan nyebutin hewan berarti itu gitu ya. Ulangi. 2. Kucing. Ayam. Fokus. Berarti ini belum ada fokus nih, Ulangi ya. Kita ulang dari bawah.
Iya. Dari Putri. 2. Ayam. 4. Tikus. 5. Udah. 4 siap ya, ini sudah siap kan, udah mulai percobaan. Kita mulai dari Putri. 1. 2. Ayam. 3. Sama. 4. Salah benar. Salah, ulangi. Fokus. Kalian harus fokus. Kalau belum fokus, gak bakalan saya lanjutkan. Fokus. Mulai dari Padli. 2. Iya, Padli. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Padli. Daniel. Daniel. 2. 2. Bisa. 4. Harimau. 5. Gajah. Fokus. Mulai lagi nggak? Lagi. Lagi ya. Kita mulai dari ini nih, Ajeng. Ayam. 2. Harus 1. 4. Bebek. 6. Harimau. Oke, kalian sudah fokus kalian sudah berkenalan, sudah saling kenal kan? Sudah saling kenal? Sudah. Berarti tadi juga kita sudah ice breaking supaya kalian fokus mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama itu topik bebas sama topik tugas. Nah, kalau misalkan topik bebas itu temanya itu dari kalian, jadi kalian yang ngajuin temanya, kayak misalkan Bu, saya mau ngajuin tema bullying, kan saya mau ngajuin tema tema apa sih, kayak kurang meningkatkan kepercayaan diri atau gimana kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya topik tugas itu dari PK-nya sendiri, jadi dari saya sendiri nih PK-nya, dari topiknya itu. Jadi pokoknya dari PK topik tugasnya itu temanya itu dari PK-nya seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok hari ini topik kita akan membahas tentang topik tugas. Jadi temanya itu dari saya. Kita akan temanya itu akan membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalian pasti pernah kan merasa tidak percaya diri, maksudnya merasa minder, merasa insecure kayak gitu kan? Pernah kan? Pernah, ya pernah, pasti. Saya juga seperti itu. Nah, saya ingin kalian membayangkan apa sih, kapan terakhir kali kalian itu merasa tidak percaya diri. Coba bayangkan kapan kalian merasa tidak percaya diri. Sudah dibayangkan? Nah, siapa nih yang mau bercerita pengalaman yang tersebut gitu? Saya, Kak. Oke, coba silakan. Saya dulu pas presentasi di kelompok di kelas, saya udah nyiapkan materinya, tapi terus di depan nggak bisa ngomong, terus saya diketawain teman-teman karena ngomongnya kayak gagap. Sampai saat ini saya kayak takut kalau mau ke depan Kayak gitu. ya. Terima kasih Fitri sudah mau menceritakan pengalamannya yang merasa tidak percaya diri itu. Tapi kamu sangat hebat loh, bisa mencoba gitu, walaupun kamu kadang sering diketawain seperti itu hal yang sangat tidak mudah sih, hal yang sangat tidak mudah. Jadi semua orang itu pasti
tertuju kepada kamu ya. Ya. Tapi bahkan banyak orang yang sering bicara di depan umum, maksudnya yang pokoknya yang sering bicara di depan umum itu kadang juga merasa gugup kayak gitu, bukan sekali dua kali kayak seperti saya juga kadang sering merasa gugup kayak gitu. Tapi saya salut banget sama kamu, kamu bisa berani tampil kayak gitu. Nanti juga lama kelamaan kalau misalkan kamu tampil itu akan melatih mental kamu supaya kamu berani gitu, supaya kamu tidak gugup seperti itu. Kan Fitri sudah berpengalaman ya, sudah menceritakan pengalamannya kalau dia tuh kurang percaya diri kalau dia sedang tampil presentasi di kelasnya. Tapi itu sangat bagus loh, maksudnya itu nggak apa-apa diketawain gitu, nggak apa-apa, pokoknya mah yang penting kamu merasa ini dulu aja gitu, itu sebagai pelatihan gitu. Nanti juga lama kelamaan kamu bisa pede seperti itu, bisa tidak terbiasa gitu. Nah, dari kalian ada yang pernah juga nggak sih maksudnya merasa minder, merasa kurang percaya diri kayak gitu? Ayo siapa nih yang mau bercerita lagi selain Fitri? Tadi Fitri sudah menceritakan pengalamannya ya, sudah menceritakan pengalaman bahwasanya Fitri ini kurang percaya diri ketika dia presentasi di kelas. Tapi itu nggak apa-apa, itu melatih mental kamu. Sering lah maksudnya ngomong di tempat umum seperti itu supaya kamu terlatih kayak gitu. Banyak orang juga yang sering ngomong di depan itu kadang merasa gitu seperti itu. Tapi kamu hebat. Terus siapa nih yang mau bercerita lagi? Siapa? Kakak, Ya, kenapa? saya juga sering Sering merasa ini ya, kurang pede. ya, Karena apa itu? Alasannya kenapa? karena kulit saya hitam. Oh, kayak gitu. Tidak apa-apa. Mungkin kamu juga merasa tidak percaya diri, tapi nggak apa-apa karena karena mau kulit hitam, mau kulit putih, mau kulit biru, itu padahal sama aja, kayak gitu. Jadi kamu jangan merasa minder ya. Karena ini mah karena kulit kamu hitam, saya merasa minder kak, mau takut dijauhin sama teman-teman, takut nggak ditemenin lah, inilah itu. Itu nggak apa-apa, jangan apa sih, jangan diambil hati seperti itu. Kalau misalnya ada yang ketawain atau apa, udah biarin aja kayak gitu ya. Siapa ini tadi namanya? Bokir. Oh, Bokir. Nah, jadi Bokir ini tidak percaya diri karena kulitnya gelap kayak gitu. Nah, kulit itu tidak jadi tidak menentukan nilai diri kamu. Jadi kamu tuh harus tetap semangat, gitu, harus tetap pede gitu ya. Jangan ini mah nggak karena kulitnya hitam kamu nggak berani lah, nggak inilah. Tapi ya kamu sudah berani, kamu sudah hadir di sini aja, itu tandanya kamu sudah berani seperti itu. Nah, jadi Bokir jangan minder, jangan insecure karena ini mah kulitnya gelap, jadi nggak bisa berteman gitu sama orang-orang yang kayak gitu. Soalnya kulit itu tidak menentukan nilai diri kamu seperti itu ya. Nah, ayo siapa lagi nih yang mau bercerita? Saya Kak. Oke, silakan aja. Saya justru lebih sering merasa nggak percaya diri karena saya nggak sepintar teman-teman saya. Nilai saya biasa aja, jadi saya tuh sering merasa nggak layak buat diajak diskusi kelompok. Kayak gitu ya. Kamu tahu nggak sih, yang banyak orang pintar di luar sana itu kadang merasa belum cukup. Emang sih nilai itu penting, tapi jangan menjadikan patokan seperti itu. Nilai penting, tapi jangan sampai jangan, nilai itu penting, tapi nilai itu tidak menentukan
berharga apa enggaknya kamu kayak gitu. Kita kan pasti semuanya tuh mempunyai metode belajar atau kelebihan masing-masing seperti itu. Nah, nilai itu penting, tapi bukan satu-satunya hal yang menentukan diri kita itu berharga atau enggaknya seperti itu. Tadi kakak perhatiin Ajeng itu dari tadi menyimak kegiatan bimbingan kelompok ini, itu juga sangat menentukan kalau Ajeng ini sangat empati dan peduli seperti itu. Nah, jadi jangan karena nilainya kecil kamu merasa minder kayak gitu. Kita juga kita juga bisa berlatih seperti itu. Jadi siapa lagi nih yang mau bercerita? Aku mau cerita Kak. Ya, silakan. Aku biasanya belum ada sih Kak, bukan berarti aku nggak bisa ngomong. Aku takut salah ngomong, jadinya aku diam aja. Tapi aku tahu jawabannya. Oke, jadi kamu lebih memilih diam gitu ya, karena kamu kurang percaya diri, minder kayak gitu. Itu tuh hal yang sangat sering terjadi sih. Cuman emang banyak sih yang kayak gitu, tapi kalau misalkan kamu ingin supaya kamu tidak merasa minder, kamu coba ngomong gitu, pelan-pelan ngomong. Jadi semakin kamu sering berbicara, semakin kamu terlatih seperti itu. Kayak gitu dia. Nah, jadi kita kan sudah semuanya bercerita kan tentang merasa tidak percaya diri. Nah, jadi selanjutnya kakak ingin kalian ini menuliskan 3 hal yang membuat kalian termotivasi seperti itu. Jangan banyak-banyak, kayak misalkan aku sabar, aku orangnya sabar, aku orangnya baik, aku orangnya ramah, kayak gitu aja contohnya, kayak gitu ya. Dimulai dari Putri ya. Ayo Putri dipercepat, soalnya pulpennya saya cuma bawa 1 doang. Nah, jadi itu simpen sama kalian. Ada yang mau baca nggak? Dibacain. Pada berani nggak? Berani lah pasti. Coba dibacain. Siapa? Ayo siapa? Mungkin silakan dibacain. Mungkin Pak, baca apa? Baca aja lagi Pak. Coba baca. Aku orangnya baik. Iya, terus? Aku jago solid. Iya. Aku orangnya sabar. Oke. Terus siapa lagi nih yang mau baca? Yang mau baca. Iya. Iya, mau. Putri mau baca. Oke, silakan. Aku nulis 1, aku pendengar yang baik. 2, aku teliti. 3, aku suka memotivasi teman walaupun kadang aku sendiri minder. Siapa lagi yang mau baca nih? Ayo. Ayo, siapa yang mau baca? Siapa? Ayo. Ayo, boleh. Aku orangnya sabar. Aku orangnya ramah. Aku orangnya gampang marah. Ya. Terus, ada lagi nggak? Ayo, siapa lagi nih? Nanti kalau udah selesai kegiatan ini nyesel nggak dibacain. Ayo, siapa lagi? Aku Kak. Oke. Aku pemaaf. Aku jago masak. Aku Ya. gampang lupa. Oke, terus. Saya siapa lagi? Siapa lagi nih? Dewi nih, Dewi ya. Dewi dari tadi senyum aja ini. Siapa? Ya, aku nulis 1, aku jago masak.
Aku cepat menanggapi pelajaran visual ya. Tidak, aku nggak gampang panik kalau kerja kelompok. Oke, terima kasih ya. Kakak sangat bangga sama kalian. Kalian itu sangat hebat, pokoknya bisa terbuka dalam bimbingan kelompok kali ini. Nah, emang sih maksudnya kurang merasa percaya diri itu sangat hal yang sangat tidak mudah yang kita lewati seperti itu. Tapi kita harus belajar dan jangan putus asa kayak gitu ya. Kita harus bisa melatih diri kita supaya percaya diri lagi kayak gitu. Intinya kalian hebat dalam sesi ini. Terus itu yang tadi kalian tulis itu jangan diremehkan karena kepercayaan diri itu di awal dari apa ya, gimana kita menerima diri kita masing-masing seperti itu teman-teman. Jadi kalian gimana ya kalau misalkan kita selalu merasa minder, nanti kesananya itu bakalan terpengaruh seperti itu. Jadi kita tuh harus berlatih supaya mental kita tuh tidak merasa minder, tidak insecure kayak gitu ya teman-teman. Nah, dalam sesi ini kakak ingin mendengar nih satu kalimat dari kalian. Apa sih yang dirasakan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Siapa yang mau ini? Aku Kak, Oke, silakan Putri. aku jadi sadar ternyata aku gak sendirian yang merasa minder. Iya, terus ada lagi? Oke, silakan aja. Ternyata berbagi cerita itu bikin aku lega ya. Jadi aku bisa semangat lagi. Iya. Terus ada lagi? Ada lagi? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus melatih diri kita supaya kita tidak minder seperti itu. Jadi intinya mah kita harus terus berlatih supaya mental kita tuh terlatih bisa ngomong di depan banyak orang seperti itu. Nah, siapa lagi nih yang mau cerita, yang mau mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya Kak, Saya saya tahu kalau percaya diri itu bisa dilatih. Iya. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah sangat kalian tuh sudah sangat hebat, luar biasa pokoknya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini kalian bisa terbuka, saling menghargai, saling mengenal satu sama lain seperti itu ya teman-teman. Nah, karena percaya diri itu bukan percaya diri itu bukan berarti nggak pernah takut salah kayak gitu. Yang penting kita harus sering berlatih kayak gitu, berlatih dan berlatih supaya kita tuh bisa tidak insecure, tidak minder. Jadi gitu ya teman-teman. Walaupun kalian sekarang masih minder atau masih kurang percaya diri, kalian harus tetap melangkah, harus tetap berlatih seperti itu ya. Oke teman-teman, karena kalian harus ingat ya bahwasanya kalian itu berharga, kalian tuh punya potensi besar kayak gitu. Jadi kalian jangan merasa minder. Intinya kalian tuh harus tetap berlatih seperti itu teman-teman. Nah mungkin karena waktunya sudah selesai, jadi kita cukupkan saja kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kakak mengucapkan terima kasih banget sama kalian ya, sudah bisa hadir, pokoknya sudah menyempatkan waktu ya. Pokoknya intinya kakak berterima kasih banyak-banyak sama kalian seperti itu. Mungkin
Kita akhiri kegiatan belajar kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.